Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan apa yang sudah saya isi di dokumen L2. Ini kelanjutan dari video sebelumnya, di mana sebelumnya itu L1 yang saya isi. Nah, yang ini L2-nya. Tapi L2 ini dalam asumsi hanya ilustrasi. Jadi pengisiannya begini loh, apa saja yang harus ditanyakan dan apa saja yang tidak ditanyakan. File ini juga akan saya upload di link yang sudah saya siapkan. Jadi beberapa bagian itu harus saya tutup agar tidak dihapus oleh YouTube. Jadi teman-teman download dulu filenya, baru dengarkan bagaimana saya menjabarkannya. Kita mulai dari rincian 100, jam mulai wawancara. Jam mulai wawancara ini harus diisi. Tanpa ada isian ini akan error. Dan ingat, ketika mulainya jam setengah 3 sore itu dibuatnya 14.30, bukan jam 02.30. Di rincian 101 sampai dengan rincian 108 ini semuanya teman-teman salin dari dokumen L1. Dokumen L1 pemutakhiran yang menyebutkan kalau di rincian 101 sampai dengan 106 itu ada di bagian depannya di blok 1. Kalau rincian 107 sampai dengan 108 ada di blok 5A. Nomor bangunan ini kolom keempat, nomor urut rumah tangga usaha pertanian ada di kolom 19. Itu yang teman-teman salin. Lalu jangan lupa tuliskan nama kepala rumah tangga. Menulis nama kepala rumah tangga harus digunakan atau harus menggunakan yang namanya huruf kapital. Jadi hurufnya besar semua dan dibuat rapi. Jangan asal tulis. Lalu alamat rumahnya kita buat, dan ID landmark ini saya berasumsi bahwa ID landmarknya sudah di tagging dan sudah dikirim, sehingga isiannya juga sudah saya tuliskan di sini. Dan luas tempat tinggal adalah luas bangunan dan luas tanah. Ketika luas bangunan itu adalah bangunan ditempatinya, termasuk ketika di rumahnya itu ada bagian dari rumah yang dijadikan kandang sapi. Maka kandang sapi itu karena peruntukannya sebenarnya untuk rumah bukan untuk kandang. Kandang sapi tadi dihitung sebagai bagian dari rumah. Itu penegasan terakhir ya. Jadi kandang itu akan kita hitung benar-benar kandang ketika dia sudah beda atap dari rumah utama. Itu baru ada kandang. Jadi nanti akan ketemu ada sapi nggak ada kandang. Jadi ya ibaratnya sapinya tinggal dalam rumah. Lalu di rincian 201 adalah mengenai berapa banyak anggota rumah tangga. Saya ada dapat komen mengenai hal ini, yang ditulis di rincian 203 itu siapa saja gitu. Jadi kok sepertinya masih bingung ya siapa saja yang ditulis di rincian 203. Di rincian 203 yang kita tulis adalah seluruh anggota rumah tangga. Jadi ada siapa saja dalam bangunan tersebut itu harus kita tulis. Termasuk orang tuanya, termasuk mertuanya, termasuk adiknya, termasuk bayi yang baru lahir. Itu harus kita tulis di rincian 203. Di rincian 203 ini secara penulisan boleh tidak urut. Kalau karena saya sudah terbiasa menuliskannya dengan metode urut, maka saya tulis urut. Jadi setelah nama kepala rumah tangga, di sini saya misalkan adalah Pak Abdul Muiz, baris keduanya adalah nama istrinya Pak Abdul Muiz, bukan nama yang lain. Nah, jadi kalau itu yang ketiganya anaknya yang paling besar, yang keempatnya adalah anaknya yang kedua, baru yang kelimanya itu orang tuanya, baru yang keenam adiknya. Itu karena saya sudah terbiasa urut. Nah, teman-teman kembali, apakah teman-teman bisa memahami metode penulisan yang seperti ini atau tidak? Tapi yang perlu saya ingatkan adalah ketika teman-teman buatnya nanti urutan di 204 itu tidak urut, maka jangan lupa, maksud saya begini, ketika baris pertama teman-teman tulis kepala rumah tangga, dia si kepala rumah tangga punya istri, teman-teman nulisnya nggak istrinya dulu, tapi nulisnya misalnya orang tuanya. Nah, orang tuanya ini nanti hati-hati ketika memberi kode di 204. Misalnya orang tuanya itu kan di kode 204 itu kan 7. Nah, jangan sampai orang tuanya nanti yang maksud teman-teman itu orang tua, tapi teman-teman tulis di 204 kodenya 7. Jadi nanti akan ada aneh. Abdul Muiz misalnya yang umurnya 37 tahun, tiba-tiba istrinya umur 58 tahun. Benarkah itu? Ternyata tahunnya salah bikin kode 204. Ternyata si Bariah itu bukan istrinya tapi orang tua. Makanya hati-hati ketika bikinnya tidak urut.
Lalu di rincian 205 itu adalah kodenya 1 laki-laki 2 perempuan. Jadi pengalaman kami role playing kemarin itu ada yang bikinnya untuk status jenis kelamin ini ada yang bikin LP. Jadi L itu laki-laki, P-nya perempuan. Kita tidak begitu di dokumen L2 ya. Kita membuatnya ketika laki-laki itu kodenya 1, ketika perempuan kodenya 2. Seperti yang saya buat di bahan video saya kali ini. Lalu di 206 itu adalah pertanyaan mengenai umur. Pertanyaan mengenai umur juga hati-hati. Teman-teman jangan langsung tembak tanya, Pak umurnya berapa? Kadang mereka itu, responden itu ketika ditanya umur cenderung menjawab di umur dengan belakangnya 0 atau belakangnya 5. Atau biasanya 40, 45, 35, 30, 50. Nah yang seperti itu yang mereka biasanya jawab. Jadi ketika seperti itu nanti ketika data sensus pertanian ini keluar akan aneh loh, kok orang di Indonesia ini petani atau orang yang mengusahakan tanaman pertanian itu umurnya 40, 45, 35 gitu. Umur 37, 33, 28, 38-nya kemana? Nggak ada petani kah gitu. Kalau petaninya menjawab seperti itu dan teman-teman terima saja, ini akan jadi sesuatu yang salah penafsirannya nanti ketika data ini selesai atau keluar ya. Jadi untuk pertanyaan umur teman-teman tanyakannya adalah dengan metode teman-teman menanyakannya dengan cara tanggal, bulan, dan tahun lahir. Itu tulis saja. Ini dokumen karena dia di entry boleh dicoret, tapi ya jangan terlalu menutupi pertanyaan atau jawaban yang sudah teman-teman tulis. Boleh dicoret-coret, tapi masih bisa terbaca dalam artian gitu ya. Coretannya itu kadang tuh menunjukkan bahwa pelaksanaan pendataan ini memang dilaksanakan sesuai dengan SOP gitu, artinya secara tidak langsung kalau dicoret. Atau saran lain adalah teman-teman menyiapkan notebook yang catatan yang kita peroleh ketika pelatihan itu bisa dijadikan bahan untuk kita menyalin, oh si bapak ini umurnya lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah nanti kita terjemahkan kembali ketika sampai di rumah. Lalu di 207 sama, jangan tanya langsung tembak, Pak ijazahnya apa gitu, karena mereka juga cenderung akan menjawab saya punya ijazah SD. Tapi ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata hanya sekolah sampai kelas 4, kelas 5 SD. Nah itu artinya kalau kelas 4 atau kelas 5 dia belum punya ijazah, belum tamat SD, itu pilihannya 2. Kalau kodenya 2. Kalau mereka sudah tamat SD itu kodenya 3, beda tingkatan. Karena untuk sekolah makin tinggi angkanya artinya pendidikannya juga makin tinggi. Makin rendah angkanya artinya pendidikannya juga rendah. Ini juga hati-hati menyikapi mengenai ijazah. Dan pertanyaan ijazah adalah pertanyaan untuk 5 tahun ke atas. Untuk menghemat waktu, teman-teman juga harus bisa menghitung cepat. Punya anaknya yang kelahiran tahun 2017, sekarang di posisi 2017 itu dia sudah 5 tahun lebih. Artinya 207 ditanyakan. Karena kalau 5 tahun lebih itu lagi-lagi karena kita tahu 207 ditanyakan, nggak usah juga ditanyakan, Pak anaknya yang umur 5 tahunan itu yang kecil itu tamat sekolah apa? Nggak usah juga, paling dipastikan saja Pak anaknya yang umur 5 tahun itu sudah sekolah SD belum Pak? Di sini sekolahnya SD ya, kalau TK belum sekolah. Jadi pilihannya itu bisa nanti dia itu tidak atau belum pernah sekolah. Jadi ketika umurnya 5 tahun itu lebih cenderungnya ke kode 1 atau kode 2. Dia sudah sekolah tapi belum tamat SD. Lalu untuk di rincian 208 sampai 211 untuk umur lebih dari 10 tahun. Jadi umurnya yang 5 tahun nggak usah ditanya 208 sampai 211 karena itu bukan peruntukannya untuk umur di bawah 10 tahun. Status perkawinan juga itu kita tanyakan dan hati-hati ketika ada kejadian aneh dalam bangunan itu. Biasanya kejadian aneh itu cepat viral. Kita bisa tahu itu ada kejadian sesuatu di rumah itu. Jadi ketika ada orang yang mengalami hal yang tidak mengenakan, itu jangan kita tanyakan, Pak anaknya sudah menikah. Padahal kita jelas sudah tahu anaknya sudah pernah melahirkan. Nah karena pernah melahirkan dia dianggap kecerai hidup walaupun belum pernah menikah. Lalu di 209 adalah pertanyaan mengenai apakah ART itu orang-orang yang di rumah yang di kolom 203 apakah bekerja di rentang 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Ada kerja nggak?
Kerjanya kalau ada jawab iya, kode 1, kalau tidak jawab 2. Kalau tidak itu langsung ke rincian 212. Nah, karena dia ini ketika dia menjawab iya, di 210-nya jangan lupa ditanyakan. Ditanyakan apa pekerjaannya, apakah dia itu bekerja di sektor pertanian atau bekerja di luar sektor pertanian. Rincian kode untuk di 210 itu ada di kanan bagian bawah. Jadi di kanan bagian bawah itu tersedia kode untuk pengelolanya ketika mereka mengusahakan tanaman pertanian sendiri. Juga tersedia untuk orang yang bekerja di sektor pertanian. Itu kodenya ke-4, 5, dan 6. Lalu tersedia juga ketika mereka itu pedagang, itu kodenya 7. Atau tukang ojek, itu juga kodenya 7. Atau pengusaha, itu juga kodenya 7. Atau ketika mereka PNS juga merangkap punya usaha pertanian, maka nanti isiannya itu bisa 1,8. 210 pilihannya boleh multiple. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Di 211 ketika kolom 210 itu berkode 1 sampai dengan 6, ditanyakan lagi apakah sektor pertanian yang dia usahakan atau dia yang bekerja di sektor pertanian itu adalah aktivitas utama. Aktivitas utama itu dalam artian dia sehari-harinya memang bergelut di usaha pertanian atau dia memang sehari-harinya buruh di sektor pertanian. Itu maksudnya secara tidak langsung mengatakan apakah sumber penghasilan utama keluarga ini dari sektor pertanian atau tidak. Itu yang 211. Lalu 212 sampai 214 isi ketika umurnya lebih dari 18 tahun. Jadi kalau umurnya di bawah 10 tahun tidak usah, di bawah 18 tahun juga tidak usah. Patuhi rambu-rambunya agar tidak banyak hal yang tidak perlu ditanyakan tapi teman-teman tanyakan. Di 215 di sini kasus 215 saya buat ada 2 orang yang mengusahakan tanaman pertanian, yaitu si Abdul Muiz, lalu yang berikutnya adalah Baria. Jadi karena di 215 ini ada Abdul Muiz dan Baria yang mengusahakan tanaman pertanian, maka di bangunan Pak Abdul Muiz ada 2 dokumen L2. 1 untuk Pak Abdul Muiz, 1 untuk Baria. Untuk Pak Abdul Muiz kodenya 01, untuk Baria kodenya 02. Nanti di blok 3. Blok 1 dan 2 untuk 2 dokumen L2 punya Pak Abdul Muiz tadi 1, lalu punya Bu Baria, blok 1 dan 2-nya sama. Artinya kita hanya menyalin saja. Tapi blok 3 untuk Pak Abdul Muiz itu sendiri, untuk Bu Baria sendiri dokumennya terpisah karena mereka punya 2 usaha pertanian yang berbeda. Di sini saya contohkan adalah blok 3 ke rumah usahanya Pak Abdul Muiz. Di halaman kedua, setelah kita dari blok 2, kanan atas ada identitas yang harus kita isi. Identitasnya itu dari rincian 101 sampai dengan 106, lalu rincian 108 sampai 301. Kalau teman-teman belum menuliskan rincian 101 sampai dengan 108 di dokumen yang sedang dikerjakan, ini lihat saja yang ada di dokumen L1 pemutahirannya. Itu rinciannya di sana. Tapi karena ini biasanya kita mengeditnya di rumah, insya Allah bisa dilihat di halaman pertama dokumen L1. Halaman pertama dokumen L2. Lalu di 301 karena ini untuk Pak Abdul Muiz, Pak Abdul Muiz tadi di rincian 215 kita buat 01, maka di rincian identitas atas ini 301-nya adalah 01. Ini 301 ada di blok 3 bagian bawah. 301, 302, 303 kita tanya 302 sudah kita tahu punya Pak Abdul Muiz. 303 tanya nicknya. 304 itu nomor HP. 305 email jika ada, jika tidak ada strip. Lalu jumlah hari kerja dalam setahun 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023 Pak Abdul Muiz itu kerjanya berapa hari. 1 jam dalam sehari itu sudah dianggap 1 hari. Jadi dari dia pengelolaan lahan, dari dia perawatan, penyemprotan, pemupukan, panen,
itu berapa hari selama kurun waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Lalu di 307 jawab ada atau tidaknya. Jika tidak, lingkari kode 4 dan 4-nya pindahkan ke kotak seperti contoh yang sudah saya buat. Rincian 308 juga pertanyaan wajib yang harus dijawab. Ada punya lahan atau tidak? Ketika ada, lingkari ya, pindahin ke kotak. Ketika tidak, lingkari 2, pindahin ke kotak, lanjut ke blok 4. Ketika ada, 309 ditanyakan, ada berapa bidang lahan yang digunakan untuk lahan pertanian? Nah, di sini lahan pertaniannya Pak Abdul Muiz, untuk Pak Abdul Muiz sendiri ya, bukan sama Bu Baria, jadi terpisah. Pak Abdul Muiz lahan yang diurusnya itu dia ditulis di dokumen Pak Abdul Muiz, Bu Baria lahan yang diurusnya ditulis di dokumen Bu Baria. Tapi bisa jadi mereka nanti berdua itu di satu lahan yang sama tapi dipotong. Nah, kita ambil setengah-setengahnya, proporsi punya Pak Abdul Muiz berapa, punya Bu Baria berapa. Jadi lahannya kita pisahkan masing-masing. Di sini saya buat bahwa lahan Pak Abdul Muiz ada 2 bidang. Di bidangnya isinya itu yang pertama itu bukan sawah, lahan kering. Lalu satu lagi adalah lahan tanaman tahunan. Pengisian lahan juga jangan lupa di mana lahan itu berada. Kepemilikan lahan itu untuk Pak Abdul Muiz ada atau tidak. Lalu jenis irigasi yang digunakan Pak Abdul Muiz irigasi apa. Di blok 3 mengenai lahan ini, ketika lahan ada 2 bidang, jangan lupa juga jumlahkan total yang di bawah ini. Kita jumlahkan aja 311 turun ke bawah berapa jumlahnya, lalu 312, 313 turun ke bawah juga berapa jumlahnya. Itu juga harus kita jumlahkan. Lalu ketika dia punya peternakan, misalnya ternak sapi gitu dalam rumahnya, maka ternak sapi tadi itu kita lihat apakah kandang ternaknya terpisah dari rumah utama atau tidak, atau beda atap tidak dengan rumahnya. Ketika kandang sapinya itu satu atap, maka kandang sapi itu tidak dianggap sebagai lahan peternakan. Ketika kandang sapi itu beda atap dengan rumah, maka itu tetap dianggap sebagai lahan peternakan. Jadi nanti akan muncul satu bidang sendiri yang isinya adalah tanaman atau hewan ternak. Jadi ini yang mempengaruhi ketika ada hewan ternak yang dipelihara oleh keluarga itu. Ini juga harus diwaspadai karena bisa jadi nanti di wilayah kita ada kandang-kandang ternak yang terpisah dengan bangunan utama. Itu kita penulisannya juga harus diperhatikan. Jadi dalam artian nanti ketika orang itu punya hewan ternak dan ternaknya itu tidak kandang ternaknya gabung dengan rumah utama, itu artinya secara tidak langsung nanti punya hewan tapi tidak punya kandang. Ketika ayam masih oke lah ya, wajar lah ayam tidak punya kandang, bisa lepas bebas. Tapi kalau ketika sapi sebenarnya agak aneh, kok punya sapi nggak punya kandang, ibaratnya sapinya tuh dilepas aja, apa nggak hilang gitu ya. Nah, di sini maunya dokumen begitu ya sudah kita ikuti saja. Ini sebenarnya dari awal tuh dulu tuh suruh dipisahkan, tapi karena ada penegasan tidak usah dipisahkan, maka tidak dipisahkan.